terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tholat Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih, yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Saka-3 ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini. Sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya, selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar. Nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD itu. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese.
Nah, alhamdulillah saya selesai, ya. Di penghujung ya, tahun 68. 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Ya. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Ya. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, ya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Ya, keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko, ya. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko, ya. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun, ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang, ya, dari Jakarta di akhir September, ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda, ya. Pada saat itu. Pada saat itu, karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun.
Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya, ya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, Iya, mau iya. masuk pondok atau tidak gitu. Betul, betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru ya. Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Jadi kalau ini boleh tahu nih Kiai, nah. Mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini, beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, "Wah Pak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan." Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya
langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya tuh kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Jadi itu. Nah, Itu saat masih SD, Kiai. masih SD. Tadi Ya. Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal Orang tua. ibu. Ayah. Ayah. Iya, ayah. ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader juga dikirim ya, sebelum tahun 70 seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin, ya kan? Murid beliau yang setia juga, ya. Nah itu. Nah Peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. ya, kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau, ya. Walaupun kakak saya tuh bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya. Beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu, Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan?
Ya. adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. 86. Kemudian Ya. mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Ah, ah. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ya. Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya. Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya dak, cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu ya luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu Kiai? Yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya dah, coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya, mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja, spesialis doa, atau merebut masjid gitu kan, kira-kira, atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin.
beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Ya, nah. Sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, nak, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah, ini termasuk, ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu, kalau istilah Al-Qur'annya maghrur, ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu, ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi, ya, hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, Ya. mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Ya. Tapi di sisi lain juga, Ya. dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan, ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan, ya, untuk mengantisipasi yang tadi itu. Ya, model kami terus terang aja. Walaupun pesantren kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Ya. Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat, ya, jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam, ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja.
Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang, masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final kesimpulan. Ya, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Ya, apa itu? Susu ibu. ASI. Ya, ASI. Ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, ya, saya kira alam ini. Ya, nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Ya, makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan. Mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan. Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito. Itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Ya, penyakit dalam. Ya. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Yeah. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Yeah. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Yeah. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami. Ya. Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi II, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat. Nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologi saya maupun anak ideologi saya. Seperti santri ini kan anak ideologi saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya tak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya tak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Ya? Makanya saya sekarang sudah melatihnya ya. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang.
ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya, nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak. Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Ya. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, ya? Karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu ya kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum ya, sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit Ya. untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan. Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, nah. Hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar. Ya, nah. Insya Allah. Di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya, dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih. Sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu. Harus Kemudian hadir. tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya. Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko ya, nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama Pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini, Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak. Nah, kadang-kadang dilepas alam lepas begini ya sambil menikmati ya, indahnya alam, tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang
sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tolak Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Amin. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.